Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di kehidupan sehari-hari kita pasti sering banget dengar atau bahkan kita gunain sendiri bahasa gaul atau bahasa slang seperti kata-kata relate, valid, spill, healing, dan lain sebagainya. Nah, saat kita menggunakan kata-kata tersebut, pasti kita ngerasanya kata-kata ini tuh lebih santai, lebih akrab, dan lebih cepat dalam menyampaikan apa yang kita rasakan, seperti itu. Namun di sisi lain, hal ini nggak jarang menimbulkan pertanyaan seperti ini bahasa Indonesia atau bukan sih? Atau bahkan di kalangan generasi muda itu bahasa Indonesia sudah mulai ditinggalkan. Nah, dari sinilah muncul perdebatan. Apakah adanya bahasa gaul atau bahasa slang ini mengancam bahasa Indonesia atau sebenarnya ini hanya bagian dari perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, melalui video ini saya ingin membahas mengenai munculnya bahasa gaul atau bahasa slang di kalangan generasi muda, dampaknya terhadap bahasa Indonesia, serta bagaimana sih seharusnya kita menyikapinya. Sebelum saya membahas lebih jauh, sebenarnya apa sih bahasa gaul itu? Bahasa gaul atau slang merupakan suatu bahasa yang tidak resmi yang digunakan oleh kelompok tertentu, terutama kalangan generasi muda, yang dipakainya itu di situasi santai atau biasa kita sebut informal. Nah, bahasa gaul ini biasanya sifatnya itu sementara, tidak menggunakan kaidah bahasa baku, berkembangnya itu sangat cepat, dan dia mudah dipengaruhi oleh tren, media sosial, maupun budaya yang populer. Contoh gampangnya seperti apa? Contohnya, yang pertama itu kata spill. Kata spill itu awalnya berarti menumpahkan sesuatu. Namun, sekarang kita bisa artiin kata spill ini sebagai membocorkan informasi atau memberitahu suatu rahasia kepada orang lain, seperti itu. Yang kedua, contohnya kata valid. Kata valid ini dulunya biasa digunakan dalam konteks akademik saja atau konteks formal saja. Tapi kita bisa sebut sekarang kata valid ini sebagai ekspresi dalam menyatakan persetujuan, seperti itu. Nah, kalau dipikir-pikir, bahasa gaul ini sebenarnya bisa muncul karena manusia itu seiring berkembangnya zaman, kita itu lebih butuh cara berkomunikasi yang lebih cepat, lebih ekspresif, dan terasa dekat gitu dengan lawan bicaranya. Bukankah seperti itu? Di sini menurut saya ada beberapa alasan kenapa bahasa gaul ini sangat lekat dengan generasi muda. Yang pertama, pastinya karena pengaruh media sosial. Platform media sosial seperti X atau kita sebut Twitter, TikTok, dan Instagram itu pasti di dalamnya punya orang-orang yang berpengaruh atau biasa kita sebut influencer. Nah, satu kata aja yang sering dibawa-bawa atau disebut-sebut si influencer ini itu bisa berpotensi viral dalam hitungan hari, hitungan jam, bahkan hitungan menit. Yang kedua, itu karena kebutuhan identitas. Bahasa gaul ini biasanya digunakan supaya memvalidasi seseorang itu berada di kelompok tertentu. Misalnya, generasi tertentu, dia ada di komunitas tertentu, atau dia ada di lingkaran pertemanan tertentu, seperti itu. Nah, yang terakhir itu karena efisiensi dan ekspresi emosi. Nggak jarang ya ada kata slang atau kata gaul itu bisa menyampaikan emosi kita dengan lebih cepat dan lebih ngena gitu bahasanya. Misalnya, kata relate. Kalau kita ngomong, wah relate banget sih, itu pasti lebih cepat, lebih efisien daripada kita ngomong, wah aku juga punya nih pengalaman yang sama, atau bahkan kita nyeritain apa pengalaman yang sama itu gitu. Jadi jika ada suatu kata yang bisa digunakan dan bisa lebih cepat menyampaikan apa yang mau kita sampaikan, itu kenapa enggak digunakan? Nah, karena alasan-alasan inilah menurut saya kenapa bahasa gaul ini sangat melekat dengan generasi muda yang notabene sangat menyukai hal-hal yang efisien, hal-hal yang cepat, seperti itu. Kalau kita lihat di zaman sekarang, itu pasti banyak sebagian besar orang mikirnya, nggak baik deh penggunaan bahasa gaul ini kalau sering-sering dipakai oleh kalangan generasi muda. Pasti banyak nimbulin hal-hal negatif seperti itu.
Padahal di samping itu, bahasa gaul ini memiliki beberapa dampak-dampak yang positif loh. Yang pertama, misalnya, bahasa gaul itu memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Maksudnya gimana sih? Nah, sekarang itu nggak jarang loh bahasa gaul yang bisa diterima oleh masyarakat luas dan penggunanya itu dipakai ke konteks yang lebih formal, seperti itu. Yang kedua, bahasa gaul ini bisa membuat bahasa Indonesia lebih adaptif dan fleksibel, seperti itu. Maksudnya gimana? Bahasa yang hidup adalah bahasa yang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, seperti itu. Dan yang terakhir itu mendekatkan komunikasi. Seperti yang sudah saya bilang tadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahasa gaul itu membuat kita merasa lebih santai dan tidak berjarak dengan lawan bicara kita. Dan itulah hal yang paling dibutuhkan oleh anak muda zaman sekarang. Jadi, selama penggunaannya itu sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan konteksnya, bahasa gaul ini sangat-sangat bisa digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif. Ya, namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa bahasa gaul ini punya dampak-dampak negatif yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu memicu hilangnya batas antara bahasa formal dan informal. Sekarang itu nggak jarang orang-orang yang kesehariannya terbiasa menggunakan bahasa gaul atau bahasa slang itu dia jadi terbawa-bawa ke ranah yang formal penggunaannya. Misalnya ketika dia sedang menyelesaikan tugas formal, tugas akademik, dan atau dia itu sedang presentasi yang formal-formal gitu. Jadi di sini kalau kesehariannya sering gunain bahasa baku atau bahasa gaul atau bahasa slang, mohon maaf, dia bisa juga akhirnya terbawa-bawa ke ranah yang formal yang tidak seharusnya dipakai pada saat itu, seperti itu. Yang kedua, itu menimbulkan potensi salah paham, terutama antar generasi. Maksudnya gimana? Kan seperti yang kita tahu, kalau bahasa gaul ini nggak semua orang paham, nggak semua orang tahu, dan nggak semua orang bisa menggunakannya. Paling-paling yang bisa menggunakannya itu antara generasi Z dan generasi milenial. Kalau generasi milenial pun nggak semua generasi milenial bisa paham dan ngegunain bahasa gaul ini gitu. Jadi ketika kita berbicara dengan terutama Gen Z ya, ketika Gen Z, generasi anak muda itu berbicara antar generasi yang lebih di atas dia, itu bisa menimbulkan potensi salah paham karena generasi di atas kita itu belum tentu paham apa yang kita maksud, seperti itu. Dan yang terakhir itu menurunnya kesadaran terhadap bahasa baku. Nah, disinilah yang paling penting ya penggunaannya, maksudnya penggunaan bahasa baku ini jangan sampai kita terlalu jarang menggunakan. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita jarang menggunakan bahasa Indonesia ini, terlalu jarang ya, bukan jarang biasa, tapi terlalu jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebenarnya ini bisa memicu kemampuan kita untuk menulis maupun berbicara secara formal, seperti itu. Jadi penggunaannya harus diimbangi dan jangan sampai kita sama sekali nggak pernah menggunakan bahasa baku bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi sebenarnya disinilah pentingnya kesadaran kita dalam memilih bahasa apa yang digunakan dan kita sesuaikan dengan sesuatu apa yang sedang kita alami, sesuatu apa yang sedang kita rasakan gitu. Jadi kita harus pintar-pintar menyesuaikan konteks dalam penggunaan bahasa gaul maupun bahasa baku, seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah bahasa Indonesia ini benar-benar terancam? Menurut saya jawabannya adalah tidak. Bahasa Indonesia tidak melemah, melainkan bahasa Indonesia sedang beradaptasi. Masalahnya itu bukan munculnya bahasa gaul, tetapi bagaimana ketidakmampuan seseorang dalam membedakan konteks penggunaannya. Bahasa gaulnya itu nggak salah selama penggunaan bahasa gaul ini tidak menggantikan tempat bahasa Indonesia pada tempat yang seharusnya, seperti itu. Jadi kalau kita bilang bahasa Indonesia ini akan punah atau enggak, itu enggak, tentu tidak, karena bahasa Indonesia masih diperlukan dalam konteks-konteks yang formal seperti pembuatan dokumen resmi, lalu
dibutuhkan dalam pendidikan seperti itu. Tetapi bahasa gaul juga punya tempatnya sendiri, yaitu ketika kita sedang dalam situasi yang santai, akrab dengan teman, dengan lawan bicara, dan dalam situasi yang informal seperti kita sedang bermain media sosial dengan interaksi dengan orang lain seperti itu. Jadi di sini sebagai generasi muda kita itu nggak perlu memilih kayaknya aku harus ini deh mengikuti perkembangan zaman, aku harus bahasa gaul banget nih, enggak. Atau kita memilih untuk nanti kalau aku pakai bahasa gaul terus bahasa Indonesianya jadi lama-lama nggak sering dipakai gitu. Enggak, kita nggak harus memilih salah satu. Kita bisa menggunakan keduanya secara bersamaan. Kita bisa tetap menggunakan bahasa gaul, tetapi sekaligus tetap menjaga supaya bahasa Indonesia ini tetap digunakan gitu, tidak jadi punah keberadaannya seperti itu. Jadi kuncinya adalah di kesadaran konteks penggunaan seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita itu harus tahu kapan kita harus memakai bahasa Indonesia baku, yaitu di konteksnya formal, kapan kita harus menggunakan bahasa gaul, yaitu di konteks yang informal. Dengan begitu, bahasa Indonesia tidak akan punah, tetapi juga bertahan, dan bahasa gaulnya juga tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Karena pada akhirnya kita berkomunikasi, kita berbahasa itu bukan cuma soal aturannya gimana, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi orang lain dan orang lain itu bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan. Itu poin pentingnya. Jadi mungkin sekian opini dari saya mengenai bahasa gaul, adanya bahasa gaul. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.